melakukan pergeseran paradigma proses pembelajaran, yaitu orientasi pembelajaran yang sebelumnya berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa, guru diharapkan dapat memfasilitasi siswa dalam belajar, dan siswa sendirilah yang harus aktif belajar dari berbagai sumber belajar. Dengan pembelajaran modul, siswa dapat mengontrol sendiri kecepatan dan intensitas belajar guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta dapat mengevaluasi hasil belajarnya sendiri sehingga siswa dapat belajar secara mandiri. Identifikasi masalah. Yang pertama adalah masih terbatasnya bahan ajar modul matematika termasuk materi tentang statistika. Yang kedua, belum dikembangkan modul dengan pendekatan kontekstual. Yang ketiga, perlu adanya bahan pembelajaran yang sesuai dengan karakter dan kemampuan siswa. Yang keempat adalah perlu adanya modul yang menuntut kepada mengkonstruksikan pengetahuan siswa, menstimulus pemecahan masalah, sehingga siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah pembatasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada masalah pengembangan modul pembelajaran matematika yang dapat memfasilitasi siswa untuk belajar secara mandiri dengan pendekatan kontekstual pada materi statistika. Rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana mengembangkan modul pembelajaran statistika dengan pendekatan kontekstual untuk siswa kelas 9 SMP. Yang kedua adalah apakah modul pembelajaran statistika dengan pendekatan kontekstual layak digunakan siswa kelas 9 SMP. Tujuan pengembangan yang pertama adalah untuk mengembangkan modul pembelajaran statistika dengan pendekatan kontekstual untuk siswa kelas 9 SMP. Yang kedua adalah untuk mengetahui kelayakan modul pembelajaran statistika dengan pendekatan kontekstual yang dikembangkan dalam pembelajaran matematika siswa kelas 9 SMP. Manfaat pengembangan. Manfaat pengembangan yang pertama adalah manfaat teoritis. Memberikan kontribusi pemikiran dalam mengembangkan bahan ajar berupa modul yang dapat membantu siswa untuk belajar secara mandiri. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian pengembangan produk berbentuk modul. Manfaat yang kedua adalah manfaat praktis. Manfaat praktis ini bagi siswa adalah mampu memfasilitasi siswa memperkaya pengalaman, membangun konsep pengalaman, membangun konsep statistika, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, lalu memotivasi siswa belajar statistika. Bagi guru, merangsang siswa untuk berpikir mandiri. Yang kedua adalah mewujudkan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual yang berpusat pada kegiatan siswa. Bagi dunia pendidikan, manfaatnya adalah menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan diharapkan pembelajaran matematika tidak lagi dipandang sulit dan membosankan. Bagi peneliti, menambah pengalaman dan wawasan peneliti mengenai pengembangan berupa modul matematika untuk kelas maupun jenjang pendidikan yang lainnya. Pada bab kedua, ada kajian pustaka. Poin yang pertama adalah kajian penelitian yang relevan. Poin kedua adalah kajian teori, memuat pengertian matematika, pengertian belajar matematika, pengembangan bahan ajar, modul pendekatan kontekstual, serta materi. Poin yang ketiga adalah kerangka berpikir. Poin keempat, pertanyaan penelitian. Pada bab ketiga, metode penelitian. Poin pertama, model pengembangan. Penelitian ini merupakan penelitian yang pengembangan yang disebut Research and Development atau disingkat dengan R&D. Poin kedua, prosedur pengembangan. Berikut adalah bagian langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut Sugiono. Dapat dilihat, langkah pertama adalah potensi dan masalah, lalu pengumpulan data, desain produk, validasi desain, lalu revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, lalu didapat produk akhir. Uji coba produk. Poin pertama adalah desain uji coba. Itu memuat validasi produk dan uji lapangan. Lalu poin
kedua, subjek coba memuat ahli pengkaji produk, guru matematika SMP kelas 9, siswa kelas 9 SMP. Jenis data memuat data kualitatif mengenai pengembangan modul dan data kualitatif mengenai kelayakan modul yang telah dikembangkan. Poin keempat, instrumen pengumpulan data memuat lembar penilaian, catatan lapangan, pretest, dan post-test. Poin kelima, teknis analisis data, analisis lembar penilaian ahli, dan analisis data deskriptif kualitatif. Sekian presentasi proposal